warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Awaludin dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian perjanjian obligasi. Perjanjian obligasi adalah efek utang pendapatan tetap di mana penerbit atau emiten itu setuju untuk membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Jadi, obligasi pada dasarnya merupakan pengakuan utang atas peminjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut dari masyarakat pemuda. Contohnya, sekuritas yang penerbit setuju untuk melakukan pembayaran berdasarkan suku bunga, sertifikat deposito 6 bulan. Dalam contoh ini, suku bunga akan fluktuasi setiap 6 bulan. Namun, sekuritas ini tetap tergolong sekuritas penghasilan tetap karena jumlah yang tertera di dalam kontrak itu bersifat tetap. Kemudian, sekuritas penghasilan tetap yang tadi itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu kewajiban hutang atau debt obligasi, merupakan suatu pinjaman yang mana peminjam melakukan pembayaran bunga berkala. Ketidakmampuan membayar bunga sesuai ketetapan dalam kontrak menyebabkan peminjam disebut wan prestasi atau cedera janji. Secara umum, kewajiban hutang disebut obligasi. Kemudian yang kedua ada ekuasi, kebalikan dari kewajiban hutang tadi. Saham referen merupakan instrumen ekuitas di mana pemegang sekuritas akan memperoleh penghasilan dividen. Kemudian obligasi itu bisa diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Setiap pemegang hak obligasi tersebut berhak menerima bunga dengan interval waktu penerimaan berdasarkan perjanjian dengan pihak penerbit obligasi. Syarat-syarat dari obligasi tersebut ada 8. Yang pertama, mengajukan surat permohonan listing kepada Bapepam. Kemudian nomor 2, laporan keuangan tersebut harus memiliki pendapatan wajar tanpa syarat dari akuntan publik. Yang ketiga, nilai nominal obligasi tersebut sekurang-kurangnya 25 miliar rupiah. Kemudian yang keempat, jangka waktu jatuh tempo minimal 4 tahun. Yang kelima, telah beroperasi selama 3 tahun. Kemudian yang keenam, telah menghasilkan laba selama 2 tahun terakhir. Kemudian saldo laba yang ditahan itu minimal 0. Kemudian yang terakhir, komisaris dan direksi mempunyai reputasi yang baik. Kemudian ciri-ciri utama dari obligasi yaitu jangka waktu atau tempo, dalam kata lain maturitas, harus melunasi seluruh jumlah yang dipinjam. Istilah jatuh tempo dan maturitas akan digunakan secara bergantian untuk menunjukkan sisa usia dari obligasi. Secara teknis, maturitas menunjukkan tanggal peminjaman harus dilunasi, sedangkan jangka waktu jatuh tempo mengacu kepada jumlah tahun yang tersisa hingga tahun maturitas. Kemudian jenis dan karakter dari obligasi, yang pertama itu macam-macamnya. Obligasi memiliki 8 klasifikasi macam. Yang pertama, obligasi berdasarkan penerbit obligasi tersebut. Kemudian kedua, berdasarkan sistem pembayarannya. Yang ketiga, obligasi berdasarkan tingkat bunganya. Yang keempat, obligasi berdasarkan jaminannya. Yang kelima, obligasi berdasarkan tempat penerbitannya. Kemudian yang keenam, obligasi berdasarkan ranting.
Kemudian yang ketujuh, aplikasi berdasarkan label filter. Yang ke-8, aplikasi berdasarkan convertible, syarat dari akuntan publik. Yang ketiga, nilai nominal aplikasi tersebut sekurang-kurangnya 25 miliar rupiah. Kemudian yang keempat, jangka waktu jatuh tempo minimal 4 tahun. Yang kelima, telah beroperasi selama 3 tahun. Kemudian yang keenam, telah menghasilkan laba selama 2 tahun terakhir. Kemudian saldo laba yang ditahan itu minimal 0. Kemudian yang terakhir, komisaris dan direksi mempunyai reputasi yang baik. Kemudian ciri-ciri utama dari aplikasi yaitu jangka waktu atau tempo, dalam kata lain maturitas, harus melunasi seluruh jumlah yang dipinjam. Istilah jatuh tempo dan maturitas akan digunakan secara bergantian untuk menunjukkan sisa usia dari aplikasi. Secara teknis, maturitas menunjukkan tanggal peminjaman harus dilunasi, sedangkan jangka waktu jatuh tempo mengacu kepada jumlah tahun yang tersisa hingga tahun maturitas. Kemudian jenis dan karakter dari aplikasi, yang pertama itu macam-macamnya. Aplikasi memiliki 8 klasifikasi macam. Yang pertama, aplikasi berdasarkan penerbit aplikasi tersebut. Kemudian kedua, berdasarkan sistem pembayarannya. Yang ketiga, aplikasi berdasarkan tingkat bunganya. Yang keempat, aplikasi berdasarkan jaminannya. Yang kelima, aplikasi berdasarkan tempat penerbitannya. Kemudian yang keenam, aplikasi berdasarkan rating. Kemudian yang ketujuh, aplikasi berdasarkan label filter. Yang ke-8, aplikasi berdasarkan convertible. Saya Winda Waifatunisa, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah berjudul obligasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sedikit jenis dan karakteristik obligasi. Yang pertama, sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual obligasi. Kontrak perjanjian ini disebut kontrak perjanjian obligasi bond indentur. Di dalam kontrak ini ada berbagai perjanjian yang akan membuat obligasi bervariasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa macam obligasi ditentukan oleh kontrak perjanjian. Macam-macam obligasi dapat dikelompokkan menjadi 8, yaitu obligasi berdasarkan penerbit obligasi berdasarkan sistem pembayaran, obligasi berdasarkan tingkat bunganya, obligasi berdasarkan jaminannya, obligasi berdasarkan tempat penerbitannya, obligasi berdasarkan rating, obligasi berdasarkan label futur, obligasi berdasarkan convertible atau exchangeable. Untuk lebih jelasnya, diuraikan berbagai macam obligasi. Yang pertama, obligasi berdasarkan penerbitan. Obligasi berdasarkan penerbitan ada 3 jenis, yaitu obligasi pemerintah, perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta. Yang selanjutnya ada obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga ada 2, yaitu obligasi kupon atau kupon bond. Selanjutnya obligasi tanpa kupon, zero coupon bond. Terus yang selanjutnya ada berdasarkan tingkat bunganya, obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga mengambang, selanjutnya obligasi dengan bunga campuran. Yang selanjutnya ada obligasi berdasarkan jaminannya. Yang berdasarkan jaminannya ada kolateral, debentur, subordinated debentur, obligasi pendapatan income benda, obligasi hipotek, mortgage.
Yang selanjutnya ada aplikasi berdasarkan tempat penerbitan, yaitu aplikasi domestik, aplikasi asing, aplikasi global. Selanjutnya aplikasi rating dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu grade bond, non-grade bond. Selanjutnya ada aplikasi berdasarkan Calculator, adalah aplikasi yang diterbitkan dengan fasilitas atau hak untuk membeli kembali ke aplikasi yang telah dijual sebelum aplikasi tersebut jatuh tempo, yang disebut Calculator. Calculator dibagi atas 3 jenis, yaitu free callable bond, non-callable bond, deferred callable bond. Pendapatan income benda, aplikasi hipotek mortgage. Yang selanjutnya ada aplikasi berdasarkan tempat penerbitan, yaitu aplikasi domestik, aplikasi asing, aplikasi global. Selanjutnya aplikasi rating dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu grade bond, non-grade bond. Selanjutnya ada aplikasi berdasarkan Calculator, adalah aplikasi yang diterbitkan dengan fasilitas atau hak untuk membeli kembali ke aplikasi yang telah dijual sebelum aplikasi tersebut jatuh tempo, yang disebut Calculator. Calculator dibagi atas 3 jenis, yaitu free callable bond, non-callable bond, deferred callable bond. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Okta dari kelompok 4 mengenai perjanjian obligasi, yang dimana kelompok kami menganalisis kasus tentang PT Dunia Tekstil itu gagal melakukan pembayaran obligasi ke BCA, dan PT Delta Group tersebut meminjam kepada BCA sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat. Mengapa sih BCA berani meminjami sebesar itu? Ya karena direktur BCA berpikir bahwa perusahaan tersebut sangat besar di Indonesia. Maka dari itu PT tersebut gagal untuk melakukan obligasi dengan BCA. Lalu PT tersebut dibantu oleh perusahaan S&P dan Fitch. Maka dari itu saya akan menganalisis tentang siapa saja sih para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu pertama PT Delta Merlin Tekstil Dunia Group, kedua BCA, ketiga S&P atau perusahaan S&P, dan yang terakhir Fitch. Terima kasih. Saya Uswasiama Intani akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban obligasi dari kasus yang kami analisis. Hak pemegang obligasi itu telah diatur dalam prospektur yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan penerbit obligasi. Hak dari pemegang obligasi diantaranya adalah yang pertama, itu adalah mendapatkan pelunasan seluruh pokok obligasi dari emiten. Yang kedua, mendapatkan pemberitahuan jumlah obligasi yang masih terhutang setelah adanya pelunasan pokok obligasi. Yang ketiga, hak atas bunga obligasi atau kupon. Yang keempat, mendapatkan pembayaran atas pokok obligasi atau bunga obligasi yang wajib dibayarkan emiten berdasarkan PWA. Yang kelima, apabila terjadi kelalaian terhadap pelunasan obligasi atau bunga obligasi, pemegang obligasi berhak menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian tersebut. Dan adapun kewajiban obligasi itu dilimpahkan kepada wali amanat. Hal ini bertumpu pada kuasa wali amanat sebagai pihak yang mewakili pemegang obligasi dengan penuh bertanggung jawab terhadap segala kelalaian yang disebabkan oleh kepentingan yang dalam hubungannya dengan tugas-tugas wali amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanida Ikraminati, kelas ASH. Saya akan memulai tentang analisis pasal 1320
mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian. Pada pasal tersebut ada 4 poin penting yang mana suatu perjanjian itu sah. Yang pertama itu adanya kesepakatan, yang kedua kecakapan dalam membuat suatu perikatan, yang nomor 3 suatu hal tertentu, terus yang keempat suatu sebab yang halal. Pada kasus yang saya ambil yakni gagal bayar bunga perusahaan PT Delta. Dalam kasus tersebut, PT Delta tidak bisa membayar bunga ke BCA. Namun yang saya analisis dari bab pertama, Presiden PT BCA Cahya dalam kutipannya menyatakan tidak begitu berpengaruh terhadap seleksi penyaluran kredit BCA, sebab pada dasarnya BCA cenderung berhati-hati dan konservatif dalam memilih debitur. Jadi secara tidak langsung itu dari perkataan itu dia itu sudah menyatakan kesepakatan. Lalu dari PTBC juga menambahkan bahwa kalau dia itu memberikan kepercayaan pada nasabah, itu termasuk terdalam adanya kesepakatan secara tidak langsung karena sudah mempercayai nasabah yaitu PT Delta, yang mana dia itu perusahaan besar dan sudah cukup lama. Terus di syarat kedua tentang kecakapan untuk berbuat sesuatu perikatan, itu dilihat dari kasus tersebut yakni PT BCA ke PT Delta, SNP serta Fitch merupakan sebuah perusahaan besar yang dimana perusahaan itu memiliki kecakapan untuk berbuat perikatan. Jadi mereka itu sudah memenuhi persyaratan yang kedua. Yang selanjutnya itu mereka suatu hal tertentu, yaitu dalam poin tersebut. Terus di suatu hal tertentu, dalam kasus itu PT Delta sebagai anak dari perusahaan Dunia Tech Group itu melakukan sebuah kredit pada PT BCA serta menerbitkan surat obligasi senilai 300 juta dolar dengan bertenor 5 tahun. Lalu obligasi Delta itu menjanjikan kupon sebesar 8,625%. Selanjutnya itu yang poin keempat. Dalam perjanjian obligasi itu terjadi wan prestasi, bisa berupa gagal bayar. Itu apabila perusahaan sebagai penerbit tidak mampu membayar kupon obligasi dan tidak dapat membayar utang pokoknya. Dalam dunia finansial, ketidakmampuan perusahaan dalam membayar obligasi disebut dengan istilah gagal bayar atau default. Gagal bayar tentu kejadian yang sangat tidak diinginkan baik oleh penerbit maupun pemegang obligasi, namun demikian hal ini kadang tidak bisa dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kharujana dari kelas ASH, akan mempresentasikan dari kelompok 4 perjanjian obligasi, yaitu analisa menurut hukum perikatan. Obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Pembayaran obligasi ini adalah sudah diatur dalam waktu tertentu, yang paling cepat yaitu 1 tahun. Dari penjelasan di atas dapat kita kelompokkan, yaitu perjanjian obligasi termasuk perikatan apa? Perjanjian obligasi termasuk perikatan terus-menerus, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dalam waktu yang jangka lama, yaitu terus-menerus. Dalam perjanjian obligasi, wan prestasi bisa berupa gagal bayar, yaitu apabila perusahaan sebagai penerbit tidak mampu membayar kupon obligasi dan tidak dapat membayar hutang pokoknya. Gagal bayar tentu kejadian yang sangat tidak diinginkan, baik oleh penerbit maupun pemegang obligasi. Namun demikian hal ini kadang tidak bisa dihindari. Antisipasi gagal bayar atau default oleh investor. Saat terjadi gagal bayar, tentu investor sebagai pihak pemegang obligasi menanggung risiko terbesar, meski kondisi penerbit obligasi itu sendiri sedang terpuruk. Bukan berarti investor tidak bisa menghindari risiko gagal bayar ini. Sebelum memutuskan sebuah obligasi, perusahaan investor harus mencari tahu kondisi keuangan perusahaan tersebut dan melihat berbagai ulasan pengamat bisnis. Sebelum perusahaan mengalami gagal bayar, lembaga pemeringkat yang mengamati kinerja perusahaan. Jika perusahaan berpotensi gagal bayar, lembaga pemeringkat akan memberikan sinyal baik itu dengan menurunkan prospek atau outlook perusahaan maupun menurunkan rating perusahaan terkait.
Evaluasi yang dilakukan lembaga pemerintah ini tidak dianggap sepele. Penurunan rating dan prospek perusahaan didasarkan kinerja keuangan perusahaan yang bermasalah biasanya disebabkan oleh tekanan bisnis perusahaan. Ketika terjadi gagal bayar, emiten dapat melakukan tindakan berupa memberikan kuasa kepada wali amanat sebelum perusahaan dinyatakan gagal bayar atau default. Biasanya sudah ada sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh perubahan outlook atau prospek perusahaan, juga rating yang menurun dari lembaga pemeringkat perusahaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan belum secara resmi dinyatakan gagal bayar. Wali amanat dapat mengambil tindakan dengan cara mengundang pemegang obligasi untuk mengadakan rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Dalam rapat tersebut akan diberitahukan bahwa keadaan perusahaan sedang tidak baik-baik saja, sehingga diperlukan tindak lanjut terkait obligasi seperti perpanjangan jatuh tempo atau restrukturisasi utang. Namun, restrukturisasi utang biasanya dilakukan jika perusahaan sudah resmi gagal bayar. Agar gagal bayar dapat dihindari, maka baik pihak penerbit atau pemegang obligasi harus mengambil tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan cara terus melihat laporan lembaga pemeringkat secara rutin, sehingga jika terjadi penurunan rating, dapat segera dilakukan pencegahan agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian terlalu besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperlukan tindak lanjut terkait obligasi seperti perpanjangan jatuh tempo atau restrukturisasi utang. Namun, restrukturisasi utang biasanya dilakukan jika perusahaan sudah resmi gagal bayar. Agar gagal bayar dapat dihindari, maka baik pihak penerbit atau pemegang obligasi harus mengambil tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan cara terus melihat laporan lembaga pemeringkat secara rutin, sehingga jika terjadi penurunan rating, dapat segera dilakukan pencegahan agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian terlalu besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.